Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast bareng kita, kelompok 1D, peserta Latsar CPNS, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Dan seperti biasa, aku di sini bareng teman-teman kakak semua, yaitu ada Kanita, Hai, ada Kak Feby, halo. ada Kak Mia, Halo. dan juga ada Kak Kirana. Halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah baik banget sih Kak. Siap banget buat diskusi seru hari ini. Siap juga nih Kak, kayaknya topik kita kali ini bakal menarik banget nih. Iya ya, aku udah penasaran dari tadi. Kan gas langsung aja. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang salah satu tokoh yang cukup banyak diperbincangkan di Indonesia, yaitu Bapak Anies Baswedan. Tapi kita nggak bakal bahas dari sisi politiknya, kita mau lihat dari sisi yang berbeda, yaitu bagaimana beliau mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, bagi yang belum tahu, berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, bener banget tuh Kak. Dan ini menarik karena nilai-nilai berakhlak ini sebenarnya bukan cuma untuk ASN loh, tapi bisa jadi cerminan buat kita sebagai warga negara dan calon pemimpin di masa depan nanti. Baik, kita mulai satu-satu ya. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kak Nita gimana? Kak Nita yang mulai ya. Jadi kalau kita ngomongin berorientasi pelayanan nih, intinya tuh adalah bagaimana seorang pemimpin atau pemimpin publik benar-benar menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Dan Pak Anies ini punya cara yang unik, yaitu beliau melibatkan langsung masyarakat dalam penyusunan kebijakan dalam suatu pemerintahan. Iya betul, jadi bukan top down gitu ya, bukan pemimpinnya yang mutusin sendiri, terus rakyat tinggal nerima, tapi justru rakyatnya diajak duduk bareng, didengar aspirasinya. Betul sekali nih Kak Feby. Contoh konkretnya, misalnya yaitu pada saat beliau jadi Gubernur DKI Jakarta, ada yang namanya program Musrembang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diperkuat, di mana warga RT atau RW-nya bisa langsung mengusulkan segala kebutuhannya di wilayah mereka. Nah, terus ada juga nih yang namanya platform Jaki atau Jakarta Kini. Aplikasi ini memungkinkan warga Jakarta melaporkan masalah secara langsung, mulai dari banjir, sampah, sampai ke jalan yang rusak. Wah, itu keren banget sih, karena berarti datanya juga lebih akurat ya. Pemerintah itu tahu persis masalah yang dirasain warganya, karena langsung dari sumbernya. Nah, ini yang namanya pelayanan berbasis kebutuhan nyata. Bukan hanya asumsi, tapi menurutku itu esensi dari berorientasi pelayanan yang sesungguhnya. Oke, keren banget. Sekarang kita masuk ke nilai yang kedua yaitu akuntabel. Kak Feby, ini ranahmu nih. Siap, jadi akuntabel itu artinya bertanggung jawab, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan segala tindakannya. Nah, salah satu pencapaian paling konkret Pak Anies di sini adalah DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Buat yang belum paham nih, WTP itu apa sih, Kak Feby? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, WTP itu adalah opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK terhadap laporan keuangan suatu instansi. Artinya, laporan keuangan mereka disusun sesuai standar, transparan, dan tidak ada penyimpangan signifikan yang ditemukan. Dan itu juga bukan hal yang gampang loh. Banyak pemerintah daerah yang saat ini tuh struggle buat dapetin WTP itu. Bahkan untuk sekali aja susah. Sedangkan Pak Anies luar biasa, beliau bisa 5 kali berturut-turut. Nah, iya, ini nunjukin bahwa pengelolaan APBD DKI yang nilainya ratusan triliun itu beneran diawasi dengan ketat. Itu bentuk akuntabilitas yang nyata, bukan hanya sekedar janji. Setuju banget. Akuntabel itu bukan cuma soal nggak korupsi, tapi soal transparansi sistem secara keseluruhan. Next, nilai ketiga yaitu ada kompeten. Kak Kirana, ini giliran kamu nih. Oke, baik.
Jadi kalau ngomongin kompetensi Pak Anies nih, bisa panjang banget ya sebenarnya. Tapi hari ini kita fokus ke dua hal ya, yaitu pertama background beliau yang luar biasa. Pak Anies itu lulusan dari University of Maryland dan meraih gelar PhD dari sana. Beliau adalah akademisi sebelum jadi birokrat dan politisi. Iya Kak, itu kelihatan banget dari cara beliau ngomong dan bikin kebijakannya ya, berbasis data dan berbasis riset. Betul banget, tapi yang lebih menarik nih, beliau tuh nggak cuma pinter ya untuk dirinya sendiri. Beliau tuh senang membantu orang lain belajar. Ya, contohnya waktu jadi Mendikbud, beliau menginisiasi program Indonesia Mengajar, di mana sarjana-sarjana terbaik dikirim ke pelosok negeri untuk mengajar. Nah, ini tuh bukan sekedar program, ini filosofi bahwa ilmu itu harus disebarkan, bukan cuma disimpan sendiri. Luar biasa ya, itu merupakan cerminan nilai dari kompeten yang sesungguhnya. Bukan yang hanya cuma kompeten dalam arti punya kemampuan, tapi juga mengembangkan kompetensi orang lain. Dan itu termasuk level yang lebih tinggi dari kompeten. Persis, dalam nilai berakhlak, kompeten itu mencakup learning agility dan kemampuan untuk terus belajar dan berbagi. Dan Pak Anies ini menunjukkan kedua-duanya. Oke nih guys, masuk ke nilai yang menurutku sangat relevan di Indonesia yang super beragam ini, yaitu harmonis. Aku ambil ini ya. Jadi, harmonis itu menghargai perbedaan dan membangun lingkungan yang inklusif. Dan Pak Anies punya program konkret di sini ya. Banget, Kak. Jadi, ada program yang namanya BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Jadi, Pemprov DKI di bawah Bapak Anies, mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu operasional tempat ibadah. Dan ini lintas agama ya, bukan cuma satu agama tertentu saja. Ada masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan semuanya dapat. Wah, sangat meaningful banget ya guys. Karena biasanya isu tempat ibadah itu agak sensitif di zaman sekarang. Tapi justru dengan kebijakan yang equal dan adil kayak gitu, bisa jadi mempererat kerukunan suatu bangsa. Ya, dan itu pesan yang kuat banget bahwa pemerintah hadir buat semuanya tanpa pandang latar belakang agama. Ini contoh nyata harmonis dalam kebijakan publik, bukan cuman slogan, tapi diwujudkan dalam anggaran dan program yang bisa dirasakan langsung. Oke, selanjutnya nilai yang kelima adalah loyal. Dalam hal ini contohnya sangat menarik banget nih teman-teman, karena bisa diambil dari situasi krisis pada saat pandemi COVID-19. Jadi, Jakarta itu adalah salah satu epicentrum di Indonesia, yang dimana Pak Anies ini sebagai Gubernur Jakarta mengharuskan mengambil banyak keputusan yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi yang menarik adalah meskipun ada tekanan dari berbagai arah, Pak Anies tetap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi, mulai dari PSBB, vaksinasi, sampai protokol kesehatan. Ya, betul banget. Dan ini penting karena loyal di sini bukan berarti ABS atau asal Bapak senang aja, tapi loyal di sini terhadap sistem, konstitusi, dan juga kepentingan negara yang lebih besar. Ketika pemerintah pusat bilang, inilah protokolnya, maka ya beliau menjalankan sesuai protokol di daerahnya sendiri. Konteksnya itu nggak mudah loh, karena DKI Jakarta itu sendiri itu daerah dengan kompleksitas tertinggi. Jutaan warga, ekonomi harus tetap jalan, tapi di sisi lain kesehatan juga harus dijaga. Dan beliau tetap solid. Itu bentuk loyalitas yang dewasa, bukan loyalitas yang buta, tapi loyalitas yang berbasis tanggung jawab terhadap bangsa. Oke, kita masuk ke nilai yang super relevan di era sekarang, yaitu adaptif. Dan contohnya bisa kita lihat dari bagaimana Pak Anies mengubah sistem transportasi publik di Jakarta secara fundamental. Jadi, Jakarta itu terkenal sebagai salah satu kota dengan kemacetan yang parah ya di dunia. Dan di bawah Pak Anies ada transformasi besar-besaran nih, yaitu MRT Jakarta dan LRT sudah diresmikan. Terus integrasi transportasi antar moda. Jadi sekarang orang bisa naik MRT, terus nyambung ke Transjakarta, ke KRL, semua terintegrasi dalam satu sistem.
Dan ini butuh keberanian dan kemampuan adaptasi yang luar biasa ya, karena mengubah kebiasaan orang Jakarta yang sudah puluhan tahun lebih memilih kendaraan pribadi itu bukan hal yang gampang. Beliau juga sangat adaptif di dalam hal pedestrian dan juga ruang publik, seperti trotoar diperlebar, kemudian taman kota direvitalisasi, dan juga kota dirancang ulang agar lebih human-centric. Nah, itu semua butuh mindset adaptif. Mau berubah, mau inovasi, gak stuck di cara yang lama. Yang sudah terbukti tidak efektif. Oke, dan kita sampai di nilai terakhir ya, yaitu kolaboratif. Contohnya diambil dari momen yang paling kritis, yaitu COVID-19 ya. Jadi Pak Anies meluncurkan program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. KSBB itu adalah program di mana Pemprov DKI Jakarta menggandeng berbagai pihak dari swasta, BUMN, NGO, komunitas, individu untuk bersama-sama membantu warga terdampak COVID-19, mulai dari penyediaan sembako, masker, APD untuk nakes, sampai dukungan ekonomi untuk UMKM. Ini kolaborasi lintas sektor yang beneran terjadi, bukan sekedar MOU di atas kertas, tapi eksekusi nyata di lapangan. Betul sekali, dan spirit kolaboratifnya itu sangat penting banget nih teman-teman, karena beliau itu sangat sadar bahwa pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Di saat krisis sebesar COVID ini, butuh semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Dan ini yang disebut pentahelix. Pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media berkolaborasi, dan Pak Anies nerapin itu secara nyata. Wah, nggak kerasa nih kita udah bahas semua 7 nilai berakhlak ya. Dan semuanya ada contoh nyata dari kepemimpinannya dari Pak Anies Baswedan. Yang bikin menarik menurutku adalah nilai-nilai ini bukan cuma hanya teori, ada jejak nyata yang bisa kita lihat dan pelajari. Betul sekali teman-teman. Dan buat kita nih sebagai generasi muda, ini sangat menjadi pengingat bahwa jadi pemimpin yang baik itu butuh komitmen yang banyak dimensi sekaligus. Setuju banget, berakhlak bukan cuma tagline ASN. Ini bisa jadi kompas buat siapa saja yang mau berkontribusi buat masyarakat. Nah, buat kalian yang dengerin podcast ini, nilai mana sih dari berakhlak yang paling relate sama kalian? Boleh banget share di kolom komentar ya. Oke guys, itu dia diskusi seru kita hari ini tentang Pak Anies Baswedan dan implementasi nilai berakhlak. Makasih ya buat Kak Nita, Kak Feby, Kak Mia, dan Kak Kirana yang udah mau diskusi bareng. Dan makasih buat kalian semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious and stay inspired. Dadah! Dadah, Bye. bye-bye.